Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Untuk mengubah bentuk bumi ke bentuk bidang datar harus dilakukan proyeksi. Pengertian peta menurut Ica adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, ini menurut International Cartographic Association. Ya. Keuntungan menggunakan peta itu yang pertama dapat diperoleh informasi mengenai jarak, arah, dan luas area, dapat diperlihatkan pola dan dapat dipahami relasi. Untuk itu, para pengguna harus memahami hubungan spasialnya lebih baik lagi. Ini adalah contoh-contoh peta. Angka kematian bayi IMR Provinsi Jawa pada tahun 2002 atau juga bisa daerah lain. Nah, fungsi utama peta itu adalah menunjukkan arah, jarak, dan lokasi berbagai tempat di permukaan bumi. Perencanaannya untuk menentukan arah pembangunan. Monitoringnya memonitor suatu keadaan, misalnya keberadaan hutan, kondisi jalan, ataupun pendidikan, misalnya atlas, peta dinding yang sering ada di dalam kelas kalian. Dan yang terakhir adalah kodifikasi, misalnya pemberian kode wilayah administrasi menurut aturan tertentu. Jadi di setiap wilayah itu harus memiliki peta administrasinya. Jadi yang peta-peta itu yang harus kalian pahami ya, apa yang menjadi fungsi. Dan ini adalah bagian daripada contoh-contoh peta yang ada di Indonesia, peta provinsi, kurang lebih 34. Jenis peta menurut skala. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang besar wilayah yang dipetakan relatif kecil dan data yang disajikan lebih detail. Sedangkan yang kecil wilayah yang dipetakan relatif luas. Nah, skala disajikan sebagai bilangan pecahan. Peta skala besar mempunyai skala relatif besar atau penyebutnya relatif kecil. Ya. Skala minimal peta wilayah nasional 1:1 juta. Nasional berarti peta Indonesia. Provinsi, contohnya kita ambil Provinsi Sulawesi Utara. Skalanya itu 1:250.000. Sedangkan kabupaten anggap saja Minahasa 1:100.000. Dan kota Tondano ataupun kota Madia Manado 1:50.000. Dalam hal ini wilayah yang dipetakan bentangan wilayahnya sempit, dapat digunakan peta yang skala lebih besar. Jadi kalian bisa melihat angka-angka ini 1:1 juta itu skalanya kecil ya. Nah, walaupun angkanya besar, tapi kalau kota yang lebih besar ini 1:50.000 ini dikatakan skalanya sangat besar. Perbandingan antara keempat angka ini. Ya, jadi sangat, kalau nasional kan berarti seluruh Indonesia, kalau kota lebih detail ya. Jadi sangat ini besar ya skalanya. Kemudian kita pindah pada jenis peta menurut isinya. Yang pertama peta umum, peta topografi, peta yang menggambarkan keadaan umum di daerah yang dipetakan. Contohnya di samping kanan ada atlas atau peta rupa bumi Indonesia yang sering kali dipajang di dalam kelas. Nah, peta topografi ini jika dipresentasikan ke dalam bentuk aslinya di permukaan bumi, maka bentuknya adalah sebagai berikut yang di bawah. Jadi seperti gunung kan, 0, 10, 20, kontrol intervalnya. Nah, peta korografi contohnya peta Sumatera. Jadi kan lebih khususnya itu. Kemudian peta tematik, peta wilayah yang menyajikan data informasi tematik. Contohnya peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta industri, peta penduduk, peta kemiskinan, ataupun peta persebaran pariwisata, objek wisata, atau peta rawannya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, itu bisa dipetakan ya secara ini. Tapi harus berdasarkan menurut isinya. Ini contohnya seluruh Indonesia, tapi yang hanya diambil itu Pulau Jawa. Nah, itu peta khusus, berarti khusus membahas tentang Pulau Jawa tersebut.
ya, itu namanya peta khusus. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Ada juga peta persebaran atau peta pendapatan rumah tangga per tahunan ini di Provinsi Kalimantan atau provinsi lainnya ya, menurut sesuai kota kabupaten mereka ya. Nah, dan ada penjelasannya di sana. Jenis peta berdasarkan skala itu ada pertama peta kadaster, peta teknik, baru peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi atau peta dunia. Nah, jenis peta menurut bentuk fisiknya, peta analog representasi fenomena geografis yang disimpan dalam bentuk kertas atau media cetak lainnya. Contohnya peta SP 2010 WA, peta SP 2010 WB, peta rupa bumi Indonesia. Kemudian peta digital representasi fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer. Contohnya shape file. Dan nantinya di beberapa minggu ke depan kalian akan mempelajari tentang GIS atau Sistem Informasi Geografi. Nah, itu petanya itu sudah dianalisis oleh komputer, jadi menggunakan perangkat keras komputer. Nah, ini salah satu contoh sketsa-sketsa peta ya. Fungsi peta kembali lagi ya, ingat ya anak-anak, ini menunjukkan posisi atau lokasi relatif, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu daerah, memperlihatkan ukuran. Jadi ini yang paling sering mendata. Nah, kita masuk pada komponen peta, lihat peta pada samping kanan. Jadi ini memuat isi peta, menunjukkan isi dari makna ide penyusun peta yang akan disampaikan kepada pengguna peta. Dan yang di lingkar merah itu adalah judul peta, harus mencerminkan isi peta. Maksudnya gambarnya Sumatera berarti judulnya harus peta Sumatera. Atau kalian berhubungan dengan peta administrasi atau peta persebaran potensi sumber daya alam. Nah, jadi judulnya harus sesuai ya. Kita masuk pada selanjutnya skala, yang merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Misalnya, skala 1 banding 200.000. Ini adalah skala yang termasuk besar ya. Skala ini artinya 1 cm jarak pada peta. Ingat ya, 1 cm pada peta sama dengan 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Jadi cm kesalin ke kilometer. Nah, bayangkan kalau kalian ingin membuat peta, kalau dengan ukuran 200.000 cm atau 2 km, nah sebesar apa petanya itu. Jadi maka dari itu menggunakan skala ya. Nah, orientasi peta menunjukkan arah pada peta. Biasanya orientasi peta yang dipakai menunjukkan rujukan arah utara seperti arah mata angin ya. Dan simbol merupakan lambang-lambang atau gambar yang menunjukkan objek alam atau buatan. Jadi banyak sekali contoh-contoh kalau simbol ada yang berwarna, bentuk jalan, atau garis itu menandakan jalan, atau yang berwarna merah contohnya sungai dan sebagainya, sesuai dengan warna-warna atau kaidah-kaidah yang telah tersusun. Selanjutnya kita ya judul peta ya. Legenda untuk memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang ada dalam peta. Simbol-simbol standar dapat dilihat pada lampiran PP nomor 10 tahun 2020. Inset dan indeks peta. Inset peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Indeks peta merupakan sistem tata letak peta di mana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta yang lain di sekitarnya. Jadi contohnya peta dunia atau peta Indonesia seperti yang tadi, tapi kamu hanya ingin membahas tentang Sulawesi Utara. Jadi gambar petanya itu besar Sulawesi Utara, kemudian di samping kanan kiri itu ada petanya. Sumber keterangan riwayat peta meliputi penyusunan peta, percetakan sistem proyeksi peta, tanggal tahun pengambilan data, tanggal pembuatan, pencetakan peta, dan lainnya sebagainya yang memperkuat identitas penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian grid atau grid call untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik di peta atau untuk memudahkan penunjukan lebar peta dari sekian banyak lembar peta. Nah, ini salah satu contohnya tahun pembuatan peta ya, yang ada di samping paling kanan yang paling bawah. Kemudian komponen peta, judul, inset ya, yang ini petunjuk arah, simbol berwarna, legenda ini dalamnya termuat simbol, kemudian sumber peta, citra Landsat atau tahun mana, Bandung 2010 contohnya. Kemudian garis tepi, garis gratikul, skala ini scale-nya, warna, tipe huruf.
Jadi seperti itu komponen-komponen peta yang sudah disampaikan tadi, dan tolong diperhatikan ya anak-anak. Simbol adalah gambar atau tanda yang mempunyai makna arti. Simbol merupakan penyederhanaan objek geografis karena untuk menyatakan suatu hal ke dalam peta tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya. Menurut bentuknya, simbol dapat dikelompokkan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau luasan. Numeric scale, skala angka. Numeric scale ini, skala angka atau skala pecahan atau representative fraction adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Contohnya yang sudah dijelaskan tadi ya, 1/100.000, satu satuan panjang pada peta menggambarkan jarak sesungguhnya di lapangan. 100 kali satuan panjang ya, 1 cm di peta menggambarkan jarak 100.000 cm sama dengan 1 km di lapangan ya. Jadi sangat ini ya, penting sekali untuk soal skalanya. Jadi skala grafis atau skala batang dinyatakan dalam suatu garis lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang, dan pada garis tersebut dicantumkan ukuran jarak sesungguhnya di lapangan dalam satuan tertentu, misalnya meter, kilometer, mil, dan sebagainya. Ini ya, jadi jarak antara merah 0 sampai 1 itu berapa kilometer ya, 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3. Jadi mengubah skala dari skala grafis ke skala angka seperti ini. Misalnya jarak 0 ke 1, jarak 1 ke 2, jarak 2 ke 3, 2,5 cm. Di peta menggambarkan jarak sesungguhnya 1 km, di lapangan itu ternyata 2,5 cm ya. Itu maksudnya adalah 1 km. Ya, banding 1 km sama 5 cm, 2,5 bandingnya itu 100.000 cm sama dengan 1 cm, 40.000 cm. Jadi 1 banding 40.000. Elipsoid referensi untuk mempermudah perhitungan permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Disebut elipsoid referensi. Coba perhatikan A yang ini lengkungnya jari-jari ekuator atau setengah sumbu panjang. Yang dari vertikal itu dekat lengkung setengah sumbu pendek. Dan F-nya sama dengan A kurang B bahagi A yang maksudnya adalah penggempengan. Datum geodetik adalah sejumlah parameter misalnya A, B, F yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid, referensi yang digunakan untuk pendefinisian koordinat geodetik serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang terhadap fisik bumi. Dan datum geodetik menurut luas area lokal untuk daerah yang tidak terlalu luas, contohnya Indonesia datum geodetik DJN 95, datum geodetik nasional 1995. Kemudian regionalnya untuk daerah yang relatif luas biasanya digunakan bersama oleh negara yang berdekatan hingga negara yang terletak dalam satu benua. Contoh North American datum 1983, European datum 1989. Sampai di sini, terima kasih.